warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Evi Sulistianingrum. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencari tahu perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Simak penjelasannya berikut ini. Di layar kalian sudah tampak perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Jika dilihat dari bentuk komunikasinya, ceramah itu dilakukan dua arah. Artinya antara pembicara dengan pendengar itu bisa terjalin interaksi, di mana interaksinya itu bisa berupa pertanyaan, jawaban, maupun respon yang lain. Sementara kalau pidato itu bentuk komunikasinya hanya satu arah, yaitu percakapan hanya terjadi dari orang yang memang menyampaikan pidato saja. Tidak ada respon dari pendengar, baik berupa pertanyaan maupun respon yang lain. Begitu juga dengan khotbah. Jadi, bentuk komunikasi dua arah itu berarti ada interaksi antara pembicara dengan pendengar. Sementara kalau bentuk komunikasi itu hanya satu arah, itu pembicara hanya berbicara saja tetapi pendengar tidak bisa merespon. Yang kedua, jika dilihat dari topik pembicaraannya, ceramah itu bisa topiknya itu tentang keagamaan maupun umum. Sementara pidato, topiknya itu umum dan khotbah itu topiknya hanya keagamaan saja. Contoh kalau dari ceramah itu keagamaan itu ya terkait dengan pengajian. Kalian tahu lah ya topik-topik keagamaan tentang pengajian seperti apa. Tapi kalau misalkan ceramah itu yang topiknya umum, misalkan ceramah tentang pergaulan bebas yang disampaikan kepala sekolah kepada murid. Nah, itu kan di luar topik keagamaan, sifatnya umum. Sementara kalau pidato itu topiknya umum. Contohnya topik Hari Kemerdekaan, itu kan tidak berkaitan dengan keagamaan, topiknya umum. Sementara kalau khotbah itu topiknya hanya keagamaan saja. Jadi sesuatu yang membahas tentang keagamaan. Kalau di luar keagamaan, nah itu bukan khotbah. Yang ketiga, adanya interaksi. Jika dilihat dari adanya interaksi, maka di dalam ceramah itu akan ada interaksi yang muncul antara pembicara dengan pendengar. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, interaksi itu bisa berupa pertanyaan. Tetapi kalau di dalam pidato dan khotbah itu tidak ada interaksi dari pendengar. Misalkan sederhananya ya tidak ada pertanyaan yang dilontarkan oleh pendengar di dalam pidato maupun di dalam khotbah. Yang keempat, jika dilihat dari pendengarnya, ceramah itu audiensnya atau pendengarnya itu umum. Baik kaitannya dengan keagamaan maupun masyarakat luas. Kalau pidato itu pendengarnya adalah masyarakat luas, umum, baik tua, muda, segala jenjang status sosial gitu. Karena nanti pidato itu yang membedakan ya tinggal topiknya. Kalau topik pendidikan ya biasanya pendengarnya adalah orang-orang pelajar gitu. Sementara kalau khotbah tadi topik pembicaraannya itu berkaitan dengan agama, maka secara otomatis pendengarnya ya penganut agama tertentu. Jika dilihat dari tempatnya, kalau ceramah itu tempatnya bebas. Bisa di instansi resmi, bisa di tempat ibadah, maupun di rumah-rumah warga. Tetapi kalau pidato itu khusus di tempat-tempat resmi. Ya contohnya di rumah sakit, di puskesmas, di sekolah, di lembaga atau instansi tertentu. Di mana tempat itu adalah tempat-tempat resmi, formal. Sementara kalau khotbah yang tadi berkaitan dengan agama, maka mau tidak mau khotbah itu dilaksanakan di rumah ibadah. Jika dilihat dari waktunya, ceramah itu bebas. Mau dilaksanakan pagi, siang, sore, gitu, tergantung dari keperluan. Sementara pidato itu juga bebas. Nah, yang membedakan adalah khotbah, itu rutin. Contohnya apa? Ya misalkan sholat Jumat, khotbah Jumat gitu. Khotbah Jumat itu kan rutin, setiap Jumat saja, Jumat siang. Nah, dari uraian di sini semoga teman-teman semuanya sudah memiliki gambaran terkait dengan perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Nah, di sini untuk memperjelas lagi ya, saya tampilkan gambarnya. Kalau ceramah di sebelah
di sebelahnya itu kan ada ceramah keagamaan. Nah, topiknya biasanya seperti itu ya. Kemudian, yang sebelahnya lagi adalah kaitannya dengan yang umum. Nah, ceramah itu yang keagamaan ya banyak sekali. Kalau di agama Islam ya mungkin berkaitan dengan, ceramah meningkatkan keimanan, eee, bagaimana cara berinteraksi dengan, eee, apa ya, bertoleransi dengan agama yang lain gitu. Tapi kalau yang sifatnya umum tadi seperti yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan ceramah tentang pergaulan bebas yang disampaikan kepala sekolah kepada murid atau, ceramah dari Bu Bidan kepada warga tentang kesehatan. Nah, ini juga jangan kemudian, disandingkan ya bahwa ada ceramah, kemudian ada sosialisasi dan ada penyuluhan. Nah, ini beda lagi. Jadi kalau misalkan sosialisasi itu berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai suatu sistem atau prosedur sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Jadi kalau sosialisasi itu berkaitan dengan pengenalan atau penyampaian informasi. Makanya kemudian ada eh, sosialisasi penggunaan sistem eKTP misalkan atau sosialisasi cara pembayaran eh, tilang elektronik. Nah, itu kan sifatnya sosialisasi itu adalah penyampaian informasi. Sementara kalau penyuluhan itu berkaitan dengan kegiatan pendidikan atau menambah pengetahuan untuk masyarakat melalui himbauan maupun ajakan untuk mengubah perilaku masyarakat. Makanya kalau berkaitan dengan kesehatan itu biasanya penyuluhan ya. Contohnya adalah penyuluhan apa ya, penyuluhan tentang, diabetes atau penyuluhan tentang, demam berdarah. Nah, itu kan kaitannya dengan pihak kesehatan datang ke misalkan ke rumah warga atau di tempatnya Budugo, kemudian memberikan pengetahuan tentang, bahaya demam berdarah, kemudian bagaimana cara kita menanggulangi demam berdarah dan lain sebagainya. Jadi di dalam ceramah itu sendiri tadi sudah ada perbedaan nih antara ceramah, sosialisasi, dan penyuluhan. Ya, sekali lagi saya tegaskan kalau sosialisasi itu berkaitan dengan penyampaian informasi, himbauan. Jadi penyampaian informasi terlebih dahulu gitu. Jadi biar ketika ada sistem itu berlaku atau aturan itu berlaku, maka masyarakat itu sudah tahu terlebih dahulu. Tidak kemudian gagap teknologi maupun gagap informasi. Sementara penyuluhan itu berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan dari instansi tertentu misalkan dari kesehatan kepada warga agar eee, perilaku kesehatannya itu dapat meningkat. Yang kedua nih contohnya tadi adalah pidato ya. Nah, pidato ini tadi kan berkaitan dengan, eee, tempat-tempat formal gitu ya. Jadi contohnya ya pidato hari kemerdekaan, pidato perpisahan sekolah, atau pidato upacara bendera karena memang pidato ini disampaikan secara formal. Nah, yang terakhir adalah khotbah. Khotbah itu berkaitan dengan keagamaan. Jadi, tempatnya juga di, tempat-tempat ibadah. Makanya contoh dari khotbah itu adalah, khotbah Jumat, kemudian, khotbah Idul Fitri, ataupun khotbah Idul Adha. Nah, itu tadi penjelasan tentang perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.